warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Kostati. Perkenalkan, saya Dr. Bayu Basuki Wijaya, spesialis penyakit dalam sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Islam Kostati. Siang ini kita akan membicarakan mengenai jatuh pada usia lanjut. Gangguan keseimbangan dan jatuh pada usia lanjut ini merupakan salah satu masalah yang sering sekali dialami oleh usia lanjut, yang bisa merupakan akibat dari berbagai masalah gangguan fungsi organ, penyakit maupun lingkungan. Kejadian jatuh ini dilaporkan cukup sering, yaitu kurang lebih 30% pada usia lanjut di atas 65 tahun dan naik 40-50% pada usia lanjut dengan usia di atas 80 tahun. Akibat yang ditimbulkan dari kejadian jatuh pada usia lanjut ini bervariasi, mulai dari ringan, luka-luka yang ringan maupun yang berat seperti patah tulang. Tentu kondisi seperti ini dapat mempengaruhi membawa dampak yang tidak ringan pada usia lanjut, mulai dari dampak nyeri, kemudian kebutuhan pada anggota keluarga yang lain, dan termasuk juga adalah biaya. Jatuh ini sendiri dapat menurunkan kualitas hidup pada pasien usia lanjut, menimbulkan rasa ketakutan karena khawatir akan rasa jatuh yang berulang, dan kemudian kondisi ini membuat para usia lanjut kadang-kadang justru membatasi aktivitas hariannya, yang justru membuat kondisi ini semakin menjadi lebih berat. Kita harus bisa mengenali faktor-faktor risiko apa saja yang bisa kita cegah pada pasien-pasien usia lanjut agar tidak timbul kejadian jatuh. Ada faktor-faktor intrinsik dan faktor-faktor ekstrinsik. Nah, pada faktor-faktor intrinsik ini kita harus bisa mengenali kondisi medis apa yang dimiliki oleh pasien usia lanjut. Tentu kita harus memeriksakan atau berkonsultasi dengan dokter di layanan kesehatan terdekat. Nah, dengan begitu kita akan bisa mengetahui kira-kira ada problem medis apa yang ada pada pasien usia lanjut. Misalnya pada pasien dengan diabetes, pasien dengan hipertensi, pasien dengan stroke, atau pasien dengan gangguan jantung. Kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi keseimbangan pada usia lanjut yang nanti akan berdampak pada kejadian jatuh. Kemudian kita juga harus mengetahui apakah orang tua kita atau lanjut usia itu mengalami gangguan penglihatan misalnya, ataupun gangguan pendengaran. Nah, gangguan organ vital ini juga mempengaruhi untuk timbulnya jatuh, sehingga kalau kita bisa mengenali sejak dini, harapannya bisa dilaksanakan lebih baik. Kemudian faktor-faktor ekstrinsik seperti lingkungan. Lingkungan itu juga harus kita pastikan bahwa lingkungan untuk usia lanjut adalah lingkungan yang aman, lingkungan yang tidak berbahaya. Tentu kita tidak menginginkan justru kejadian jatuh itu ada pada lingkungan kita sendiri, misalnya lantai yang terlalu licin, atau lampu yang terlalu gelap, ataupun memang jalanan atau lantai di rumah itu yang berundak-undak misalnya. Itu juga menjadi faktor-faktor yang harus kita perbaiki. Kemudian juga obat-obatan. Nah, pada usia lanjut ini memang rentan sekali memiliki penyakit lebih dari satu. Nah, kondisi seperti ini kadang-kadang diikuti dengan obat-obatan yang lebih dari satu juga. Nah, sehingga memang konsultasi dengan dokter itu juga untuk mengetahui kira-kira apakah ada faktor-faktor dari sisi obat yang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan, yang bisa menyebabkan gangguan gaya berjalan yang akhirnya menimbulkan jatuh. Nah, di Rumah Sakit Kostati ini sudah melakukan pengkajian secara menyeluruh pada pasien-pasien usia lanjut, tujuannya untuk menemukan faktor-faktor risiko, faktor-faktor yang bisa dilakukan modifikasi atau dilakukan perbaikan sehingga bisa didapatkan hasil yang lebih baik. Disarankan untuk para usia lanjut untuk kontrol rutin teratur di dokter terdekat untuk menemukan atau menggali faktor-faktor risiko yang ada. Kemudian lakukan olahraga rutin dengan bertujuan untuk melakukan penguatan otot, karena otot merupakan salah satu faktor untuk mencegah jatuh otot yang baik. Kemudian nutrisi dengan gizi yang seimbang itu juga menjadi salah satu faktor untuk penguatan gaya berjalan. Kemudian yang terakhir adalah perubahan lingkungan. Dengan kita menemukan kondisi-kondisi lingkungan yang berbahaya dan kita melakukan tata laksana untuk mencegah itu, maka kejadian jatuh akan bisa dicegah. Baik, mungkin itu dari kami tentang jatuh. Kemudian tidak lupa kami mengucapkan dari Rumah Sakit Umum Islam Kostati selamat hari lanjut usia yang akan jatuh nanti pada tanggal 29 Mei.
Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang menyeluruh, memberikan pelayanan yang holistik pada para usia lanjut di Solo pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Kemudian kita harus mensupport terus pada lansia kita agar supaya sehat, produktif, dan bahagia bersama keluarga. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.